Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3, program studi administrasi bisnis dan mata kuliah sosiologi industri. Kelompok 3 dengan anggota pertama Aliza Azahra, Dipa Saptila, Ninda Pratiwi, dan Siti Nuraini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Teh Aliza, kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, pengertian integrasi sosial. Pengertian integrasi sosial KBBI. Integrasi sosial adalah pembaruan sesuatu yang tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Kesimpulannya, integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Syarat terjadinya integrasi menurut William F. Ogden dan Mayer-Nipkow. Yang pertama, anggota masyarakat berhasil memenuhi kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. Yang ketiga, norma dan nilai-nilai sosial berlaku cukup lama. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial. A. Homogenitas kelompok. Kelompok dengan homogenitas atau kesamaan yang banyak akan lebih cepat terintegrasi dibandingkan dengan kelompok heterogen atau beragam. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Kelompok besar sama dengan integrasi lambat, kelompok kecil itu integrasi cepat. Kelompok kecil mudah membuat konsensus sehingga integrasi cepat terjadi. Kelompok besar sulit membuat konsensus sehingga integrasi akan lambat terjadi. Selanjutnya, yang ketiga, mobilitas geografis perpindahan tempat. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula proses integrasi sosial, karena mereka harus beradaptasi kembali dengan kebudayaan yang baru. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Bentuk integrasi sosial yang pertama, integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma dalam masyarakat. Contohnya peraturan sekolah yang dipatuhi. Yang kedua, ada integrasi fungsional adalah integrasi karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, suku Bugis suka melaut berfungsi sebagai penyedia hasil laut. Yang ketiga, integrasi koersif adalah integrasi atas dasar kekuasaan yang dimiliki. Contohnya polisi. Selanjutnya, konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Yang pertama, ada konflik dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja konflik itu? Yang pertama, konflik individu dengan individu. Contohnya, seorang teman yang tersinggung akibat perkataan kita atau teman lainnya. Yang kedua, konflik individu dengan kelompok. Contohnya, penjamret yang dihakimi masa karena ketangkap basah sedang mencuri. Yang terakhir, konflik kelompok dengan kelompok. Contohnya, tawuran antar pelajar yang kerap kali terjadi yang menyertakan banyak peserta tawuran yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang ada di sekitar lingkungan tawuran. Ada juga faktor terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan nilai yang cepat. Ada juga akibat-akibat konflik sosial. Konflik sosial terbagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, ketatnya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, rusaknya harta, bahkan hilangnya nyawa manusia. Terakhir, terjadinya akomodasi dominasi. Cara menangani konflik,
ada 4. Yang pertama menghindar, yang kedua memaksakan kehendak, yang ketiga tawar-menawar, yang keempat kolaborasi. Adapun pengertian reintegrasi sosial. Pengertiannya, menurut Sukanto mengatakan bahwa proses reintegrasi adalah proses pembentukan kembali nilai dan norma untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang telah berubah. Dalam keadaan tanpa aturan, anomi, masyarakat berusaha kembali pada tahap integrasi. Istilah ini disebut reintegrasi. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi. Reintegrasi sosial, perubahan sosial. Reintegrasi sosial merupakan modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial yaitu terbagi menjadi 2, yaitu progres atau maju dan regres atau mundur. Perubahan sosial muncul karena adanya kebosanan. Perubahan sosial bisa menjadi 2 bentuk, yakni perubahan progres, maju. Perubahan ini membawa dampak positif pada masyarakat, dan perubahan regres, mundur. Perubahan ini membawa dampak negatif bagi masyarakat. Perubahan sosial reintegrasi, perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat memudarkan nilai dan norma disorganisai atau disintegrasi. Anomi, tidak adanya aturan, chaos atau kacau, contoh pengemis dan gelandangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh reintegrasi sosial. Berikut beberapa contoh reintegrasi sosial. Yang pertama yaitu adanya proses reintegrasi sosial antara angkutan konvensional dengan angkutan online. Kehadiran angkutan online telah menurunkan pendapatan angkutan konvensional. Maka dari itu dilakukan proses reintegrasi sosial berupa penentuan batas atau aturan antar kedua jenis angkutan ini. Contohnya yaitu seperti angkutan online tidak boleh menaiki dan menurunkan penumpang di daerah yang telah disepakati. Yang kedua, melakukan musyawarah. Musyawarah menjadi salah satu contoh reintegrasi sosial. Ketika terjadi konflik atau permasalahan, usahakan untuk melakukan musyawarah tanpa memperparah konflik. Contoh reintegrasi sosial yang ketiga yaitu adanya lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat juga memegang peranan penting dalam reintegrasi sosial. Lembaga masyarakat tersebut diantaranya ada yang di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Contohnya, jika terjadi permasalahan hukum, maka serahkan ke lembaga hukum. 4. Tidak mudah tersulut emosi. Sikap mudah tersulut emosi sangatlah tidak baik, khususnya dalam penyelesaian konflik. Agar integrasi sosial dapat tercapai, maka sikap mudah tersulut emosi haruslah dihilangkan. Yang kelima, yaitu tidak main hakim sendiri. Selain sikap emosi, suka main hakim sendiri juga tidak baik dilakukan. Jika ada permasalahan yang sudah sangat menyimpang dari peraturan untuk norma yang ada, sebaiknya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mohon maaf kami tidak bisa slideshow karena ada gangguan ya Bu, ada trouble, nggak bisa di slideshow, makanya kami seperti ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.